Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Inggris yang terakhir untuk materi Let Us Do Something. Di bagian kali ini kita masih akan belajar tentang dua hal. Yang pertama ialah review of verbs, kemudian yang kedua understanding simple expressions to invite someone to do something. As usual, seperti biasa, before starting our activity today, so let's pray together by saying Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so let's start with the first one, review of verbs. Ya, di bagian kali ini kita akan belajar tentang macam-macam kosakata yang berkaitan dengan kata kerja. Verbs itu artinya kata kerja. Kata kerja itu apa, Ustazah? Kata kerja itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aktivitas atau kegiatan. Ya, aktivitas atau kegiatan, contohnya makan, minum, belajar, berjalan, bermain. Itu adalah contoh kata kerja, contoh verbs. Ya, sekarang coba dalam bahasa Inggris kira-kira di bagian ini kita akan belajar kurang lebih 9 macam kata kerja. Yang pertama ialah bernyanyi. We call this one as sing. Sing, bernyanyi. Kemudian makan is eat. Eat, makan. The next one, minum is translated as drink. Drink, minum. The next one, we have berjalan. In English, we call this verb as walk. Walk, berjalan. The next one, belajar. Belajar is study. Study, belajar. The next one, we have bermain. It is play. Play, bermain. The last 3 verbs, 3 kata kerja yang terakhir ialah membaca. Membaca in English is read. Read, membaca. Next we have menulis. It is write. Write, menulis. The last one, berlari. Berlari is run. Run, berlari. Alhamdulillah, we have finished reviewing 9 kinds of verbs. Kita sudah selesai untuk mereview 9 macam kosakata mengenai kata kerja dalam bahasa Inggris. Now let's move to the second part. Kita beralih ke bagian yang kedua, expression to invite someone to do something. Di bagian kali ini kita akan belajar cara mengajak seseorang, mengajak teman kita, mengajak keluarga kita untuk melakukan sesuatu, melakukan suatu kegiatan. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan kata ayo atau mari kita, gitu kan, kalau misalnya kita ingin mengajak. Nah, dalam bahasa Inggris kita menggunakan kata let us. Let us. Ya, let us bla 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 bla. Let us ini biasanya ditulis secara sederhana, disingkat menjadi let's. Let's. Let's bla 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 bla. Jadi let us itu bentuk sederhananya ialah let's, ya nak ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas boleh ditulis let us, boleh ditulis let's. Ya. Let us atau let's ini memiliki arti marilah kita. Ya, karena kita mengajak berarti kita mengajak dengan cara mengungkapkan marilah kita.
gitu ya. Marilah kita titik-titik-titik. Titik-titik itu diisi apa Ustazah? Titik-titik ini nanti akan kita isi kata kerja yang tadi sudah kita pelajari. Mari kita simak untuk contoh berikut ini. Nah, di sini Ustazah punya gambar bermain. Jika kita ingin mengajak bermain, kita akan ungkapkan sebagai marilah kita bermain, marilah kita bermain. Maka menjadi let's play, let's play, let's play, ya kan? Marilah kita bermain. Kemudian contoh yang kedua, kita ingin mengajak keluarga kita makan, marilah kita makan. Maka dalam bahasa Inggris kita bisa mengungkapkan dalam bentuk let's eat, let's eat, let's eat. Marilah kita makan. Ya, mudah ya nak ya, gampang sekali ya kan? Sangat sederhana. Nah, jika kita diajak, biasanya kita akan menjawab. Menjawabnya itu bisa menerima, bisa menolak. Dalam bahasa Inggris, kita akan belajar tentang 2 cara menjawab sebuah ajakan. Ya, coba diperhatikan. Di sini ada gambar bermain. Kemudian kita diajak bermain sama teman kita. Marilah kita bermain. Nah, tadi kan bahasa Inggrisnya let's play. Let's play gitu ya. Cara menjawabnya, jika kita accept atau kita menerima, di situ Ustazah gambarkan dengan ekspresi tersenyum, artinya kita menerima ajakan itu, ajakan untuk bermain, maka kita bisa menjawab dengan yang pertama, alright, baiklah. Atau boleh juga oke, ya kan? Boleh juga sure, tentu. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak let's play, kita bisa menjawab alright, atau dijawab oke, atau dijawab sure. Jadi bisa menjawab salah satu dari 3 pilihan itu jika kita menerima. Tapi kalau kita menolak Ustazah, nah kalau menolak di situ Ustazah berikan ekspresi sedih. Ya, artinya kita menolak ajakan teman kita untuk bermain. Let's play, marilah kita bermain, tapi kita menolak. Nah, maka kita bisa menyampaikannya dalam bentuk sorry, I can't. Sorry, I can't. Maaf, aku nggak bisa. Jadi ketika kita tidak bisa menerima ajakan, jangan lupa katakan sorry, maaf. Sorry, I can't. Maaf, aku nggak bisa. Gitu ya. Coba sekarang kita perhatikan. Di sini Ustazah berikan contohnya. Contoh lagi ya nak ya. Di sini ada ajakan untuk makan. Marilah kita makan. Tadi apa bahasa Inggrisnya? Let's eat. Let's eat. Dan ternyata jawabannya ialah oh, menerima. Kita smile. Menerima. Let's eat. Maka bisa dijawab dengan alright. Atau let's eat. Kita jawab dengan oke. Atau let's eat. Kita jawab dengan sure. Ya, itu adalah jawaban jika kita menerima ajakan untuk makan. Bagaimana sekarang dengan contoh yang berikutnya? Nah, di sini teman-teman diajak untuk bernyanyi. Marilah kita bernyanyi. Bahasa Inggrisnya ialah let's sing. Let's sing. Tapi ternyata jawabannya kita nggak bisa. Nah, berarti maaf, aku nggak bisa. Maka jawabannya menjadi sorry, I can't. Sorry, I can't. Let's sing. Marilah kita bernyanyi. Ternyata kita nggak bisa nak. Aku nggak bisa, maaf ya. Maka kita jawab menjadi sorry, I can't. Paham sampai sini? Mudah bukan? Okay, so alhamdulillah we have finished studying about the last chapter. Kita sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi Anda solih-solihah. Thank you so much. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.